Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas lagi mengenai usaha percetakan, khususnya di bidang stempel. Di video sebelumnya, di video yang ini kita udah bahas modal awal untuk stempel flash itu berapa. Dan di video kali ini kita bahas mengenai berapa sih modal awal untuk memulai usaha stempel Runa Flag ataupun stempel kayu ya. Nah, bagi teman-teman yang baru aja menemukan channel ini, silahkan langsung aja di subscribe, terutama yang memiliki usaha atau yang akan memulai usaha percetakan ya, seperti stempel, ID card, dan lain sebagainya. Untuk disclaimer dulu, di video ini saya ambilnya atau tag-nya itu di Januari 2024, sehingga mungkin pada saat teman-teman nonton nanti waktunya berbeda, dan ada kemungkinan harga yang saya cantumkan di video itu akan ada yang sedikit berbeda. Jadi di sini saya sarankan untuk teman-teman siapkan dulu penanya dan kertas tentunya ya, untuk mencatat apa saja yang diperlukan. Untuk barang-barangnya sendiri mungkin ada yang harus melalui online. Di situ saya udah mencantumkan linknya ya, yang di deskripsi tadi. Dan ada juga beberapa bahan-bahan yang teman-teman mungkin punya atau bisa didapatkan dari toko-toko di dekat rumah teman-teman. Di video kali ini kita tidak memasukkan modal untuk tempatnya ya, karena tempat itu agak ribet untuk ngitungnya. Setiap daerah itu akan berbeda. Jadi fokus untuk alat dan bahannya aja. Oke, langsung aja kita mulai. Ini dia alat dan bahan untuk memulai usaha stempel kayu ataupun stempel Runa Flag. Oke, di sini udah sampai ke tempat kerja saya. Bagi teman-teman yang udah pernah nonton video modal untuk stempel flash, mungkin udah pernah lihat ini tempatnya. Dan di video kali ini kita akan bahas lagi mengenai apa sih alat dan juga bahan untuk pembuatan stempel Runa Flag atau juga stempel kayu ya. Jadi beda-beda untuk penyebutannya sendiri. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan apa sih barang-barang yang kita perlukan atau peralatan yang diperlukan, juga bahannya apa aja, baik itu yang wajib ataupun pendukung, biar kita lebih mudah untuk mengerjakan bisnisnya. Oke, kita mulai dari peralatannya dulu ya teman-teman. Yang pertama untuk media pembuatan desain, tentunya kita harus punya komputer, dan di sini saya tidak masukkan ke modal ya, karena harga komputer sendiri itu beda-beda. Kita langsung aja ke alat pertama yang penting selain komputer, yaitu adalah printer fotokopi atau printer laserjet atau juga printer tinta serbuk. Nah, di sini saya gunainnya HP Laserjet P1006. Oh ya, untuk semua harga dan link belanjanya saya akan taruh di kolom deskripsi ya. Peralatan selanjutnya yang harus teman-teman beli atau teman punya adalah peralatan lampu UV seperti ini. Ini lampunya ungu kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya tidak wajib juga, kita bisa menggantikan peralatan ini dengan menggunakan cahaya matahari. Cuman kalau kita punya ini, kita bisa mengerjakan stempelnya pada saat malam ataupun misalnya hujan yang nggak ada cahaya matahari kayak gitu. Dan di sini ada juga kaca. Ini kaca nggak beli teman-teman, minta aja di tempat mebel kayak gitu. Ukurannya ya kurang lebih selebar ini loh ya. Ini kurang dikit nggak apa-apa. Ini untuk menekan pada saat kita melakukan penyinaran biar nanti karetnya nggak melengkung nih. Nah, terus di atas kacanya ini saya kasih yang empuk-empuk. Ini busa yang kita dapatkan pada saat pembelian karet stempelnya. Ini nggak wajib ya teman-teman ya. Nah, intinya harus ditekan aja pakai apa. Oh ya, ini harus warnanya hitam biar dia tidak mantulin cahaya. Alat selanjutnya adalah hair dryer. Nah, ini saya beli yang murah-murah aja, dan hair dryer ini bisa digantikan juga oleh cahaya matahari. Ini fungsinya untuk mengeringkan pada saat nanti kita cuci karetnya pakai bensin ya. Kita keringinnya pakai dryer biar cepat. Nah, sebenarnya itu bisa kita gantikan dengan dijemur pakai cahaya matahari. Oke, peralatan selanjutnya adalah kuas. Kuas yang depannya udah kita potong teman-teman ya. Ini kurang rapi motongnya. Harus dipotong biar agak kaku. Terus ini ada tempat untuk kita melakukan penggerusan si karetnya sendiri. Nah, ini saya pakai stainless kayak gini. Ini nggak harus stainless ya teman-teman. Selanjutnya alat wajib yang harus kita punya adalah gunting ya, atau alat potong. Ini bisa kita gantikan juga pakai cutter. Ini ya teman-teman, tinggal cari aja di fotokopian, mungkin banyak ya. Untuk ukurannya terserah, mau pakai yang gede mau yang kecil. Nah, kayaknya itu aja sih teman-teman ya, peralatan yang wajibnya. Sekarang kita masuk ke bahan yang wajib. Yang pertama adalah bensin. Nah,
Ini bensin untuk penggerusan. Ini bisa bensin, bisa pertalite, bisa minyak tanah ya. Ini bikin tempat kayak gini aja kalau saya bekas minuman. Terus peralatan selanjutnya adalah kayak gini. Ini ketika si hasil cetak dari printer yang tadi laserjet atau printer fotokopinya itu kurang pekat, maka kita harus beli cairan untuk pemekat ya. Ini mereknya Morris. Bahan selanjutnya yang wajib tentunya adalah gagang stempel. Untuk gagangnya sendiri ukurannya cukup banyak banget teman-teman ya. Ini yang paling sering banget digunakan atau yang diorder oleh orang-orang. Nah, untuk ukurannya saya nanti akan taruh di video ini juga ya. Yang kotak kayak gini, yang bulat yang segini. Yang bulat itu biasanya yang diameternya 40, 38 sampai 40 lah ya. Terus ini yang oval. Dan juga biasanya yang agak jarang tapi biasanya ada yang bikin itu yang untuk stempel legalisir ya teman-teman. Dia kotak cuman lebih besar aja. Ini ada double tip yang ukurannya segede gini. Ini untuk melekatkan si karetnya ke si gagang stempelnya. Kalau misalnya teman-teman pakai yang kecil kayak gini ini kurang bagus. Jadi yang bagus yang gede kayak gini untuk ukurannya, nanti saya akan cantumkan di samping. Dan ini bisa digantikan juga pakai lem ibon, cuman saya biasanya pakai double tip aja. Selanjutnya di sini ada selotip bening. Di sini nggak terlalu wajib, ini bahkan jarang kepake sih. Tapi kalau misalnya emang mau dipakai itu biasanya untuk merekatkan antara si hasil desain stempelnya dengan karet Runaflex atau karet stempelnya. Oh iya, kita belum bahas karetnya ya teman-teman ya. Nah ini yang paling wajib adalah karetnya. Ukurannya kurang lebih segini. Nah nanti pada saat beli karet itu langsung dapat 2 item teman-teman ya. Ini pertama karetnya dan juga busa putihnya. Ini busa putih kayak gini. Jadi nggak ada nih yang jual busa putihnya doang nih. Jadi pasti langsung satu paket dengan karetnya. Wajib selanjutnya adalah ini teman-teman ya. Bantalan stempel. Biasanya yang kita gunain warna ungu aja. Dan juga jangan lupa untuk beli ininya nih buat isi ulangnya, isi tinta bantalan stempelnya. Selanjutnya bahan yang penting adalah paku payung ya. Paku payung ini untuk menandai nanti bagian depan si stempelnya itu di mana. Oke ya. Oke, itu tadi peralatan dan bahan yang wajib kita gunakan atau kita sediakan. Selanjutnya kita masuk ke peralatan yang tidak wajib tetapi ini cukup membantu kita ketika mengerjakan pekerjaannya. Yang pertama adalah kursi. Ini saya pakai kursi yang terserah mereknya mau apa ya teman-teman. Terus ada lampu belajar yang bisa kita seret-seret kayak gini ya, biar lebih mudah atau fleksibel. Kemudian ada jam yang ukurannya bisa kita taruh di meja. Ini untuk mengatur timer ininya ya pada saat penyinarannya nanti. Terus ada juga rak. Ini rak untuk menyimpan karet Runaflex untuk stempelnya tadi. Karena karetnya itu tidak boleh terkena cahaya matahari ya, nanti karetnya akan mengeras. Dan di sini saya gunain yang kayak gini bentuknya. Terus ada yang kayak gini yang kecil. Ini untuk nyimpen apa tadi? Paku payung ya. Terus ada ini namanya apa ya? Tempat pena ya, tempat pena untuk naruh gunting dan juga ini tadi, ini kayak gini. Intinya peralatan yang kecil-kecil saya taruh di sini. Kemudian yang nggak kalah penting lagi, ini teman-teman ya, colokan. Colokan di sini saya cuma pakai 3. Saya sangat tidak menyarankan kalau teman-teman pakai yang 3 kayak gini, karena ini kalau misalnya kita gabungin sekaligus sama peralatan stempel flash, maka kita kehabisan colokan, harus colok cabut kayak gitu ya. Ini aja. Kita mesin ini mesin ini satu, hair dryer sama lampu udah habis. Jadi kalau misalnya mau gunain alat yang lain masih sangat kurang untuk 3 lubang. Jadi kayaknya 5 atau 6 yang paling pas. Ya, satu lagi ada bahan yang cukup direkomendasikan yaitu bedak ya teman-teman. Jadi pada saat kita selesai melakukan penggerusan kayak gini, nanti kita taburi bedak di sini ya biar kelihatan hurufnya. Jadi intinya cuman membantu kita untuk melihat hurufnya aja. Oke, mungkin itu aja
peralatan dan bahan yang direkomendasikan dan juga yang wajib ya teman-teman untuk pembuatan stempel kayu atau stempel runa flag. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.